dikatakan oleh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, sawabikul himam la takhriqu aswarul agdar. Semangat-semangat yang menggebu-gebu, yang tinggi, yang hebat, semangatnya orang-orang besar itu tidak akan bisa menembus benteng-benteng takdir. Takdir Allah itu pasti akan terjadi sehebat apapun ya manusia menghindari, sehebat apapun manusia itu berusaha untuk mencelakai, yang terjadi adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, qadha'nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada pelajaran dua hal yang penting. Satu, jangan sombong, yang kedua jangan putus asa. Putus asa bagaimana? Udah semangatnya tinggi, usahanya tinggi, gagal. Terus mengatakan, wah sudah semangat saya tinggi, usaha tinggi, ternyata gagal juga. Ternyata gagal juga. Jadi buat apa saya memupuk semangat yang tinggi? Salah. Jawabannya begini, saya udah usaha, saya udah maksimal, semangat saya udah hebat, ternyata gagal. Berarti memang takdirnya begini. Takdirnya begini, maka saya akan berjuang lagi, saya akan berusaha lagi, insya Allah yang kedua kali tidak akan gagal. Kalau gagal, takdirnya begini, ya sudah terjadi kok, namanya takdir. Takdirnya seperti ini. Seperti orang nyopir, ahli nyopir, ya lintas antar pulau, antar provinsi ya, mungkin antar negara, nggak pernah nyerempet, apalagi penabrak, diserempet pun nggak pernah. Perjalanan jauh dia melintasi Pulau Jawa, gak ada satupun yang tergores di mobilnya. Tapi begitu dia parkir dengan ketelitian yang luar biasa, ya apa yang terjadi? Nabrak dia nyenggol. Nah, ini apa kurang teliti? Enggak, dia udah teliti. Tapi apa? Takdirnya nabraknya di situ. Ya nabraknya di situ. Nggak boleh hatinya kemudian hancur, dia kemudian putus asa dan lain sebagainya, trauma dan lain sebagainya. Dia harus kemudian berusaha. Besok saya harus lebih baik, nanti harus lebih baik. Tadi takdirnya memang seperti itu. Nah ini manfaat. Kalau kita tahu ilmu yang demikian, maka hidup ini akan selalu optimis dan tidak ada sombong. Nggak akan pesimis, nggak akan mudah putus asa, tidak akan sombong. Yang ada adalah berusaha, berjuang, bangkit dan tidak pernah menyandarkan pada dirinya sendiri, selalu mengatakan bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah, dan seterusnya. Nah kita kalau punya himmah, semangat, jangan nanggung. Himmah itu yang sabik, himmahnya yang tinggi, himmahnya yang juara, himmahnya yang unggul. Itu ada satu Habib namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ulama besar. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullah ini, beliau dilaporin sama lihat anaknya nulis. Dulu kalau nulis kan ada tempat tinta ya, tempat tinta kecil gitu, dimasukkan, dicelupkan, nulis. Zaman dulu kan seperti itu ya, kurun waktu 100 tahun 200 tahun yang lalu. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullah lihat anaknya nulis pakai tempat tinta yang kecil. Maka marah nih, ayahnya marah dalam didik anaknya ya. Kamu ini kalau punya semangat yang besar, yang tinggi, jangan kecil. Anaknya waktu itu belum paham maksudnya apa. Ayahnya ngambil gelas yang besar itu, gede gelasnya ditaruh, satu botol tinta itu dituangkan semua ke situ, kemudian mengatakan, kalau cari tempat jangan yang kecil, yang besar, besarkan semangatmu. Dilatih untuk besarkan semangat sampai kalau tempat yang besar gitu ya. Nah nggak lama putrinya laporan, ayah, saya semalam mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, bahwasannya kata Nabi, penjahit yang biasa jahit pakaian kita itu waliullah, ya waliullah. Ayahnya pun mengatakan mimpimu benar, ya mimpimu benar. Berapa hari itu anak-anaknya main ke rumahnya penjahit tadi. Kenapa? Pengen ketemu waliullah. Nah, satu pagi ayahnya nyari, mana ini anaknya, kok tidak ada semua ya? Tanya sama yang putri tadi, mana saudara-saudaramu? Pergi ke rumahnya penjahit tadi. Nah, kenapa? Nah, kata Rasulullah waliullah, dan ayah mengiyakan. Maka ayahnya manggil anak-anaknya, suruh pulang semua. Kalau kalian mau kumpul, jangan kumpul pilih wali yang levelnya masih di bawah.
Wali itu levelnya macam-macam. Kalau mau kumpul tuh wali yang levelnya sangat tinggi. Tuh kumpul sama beliau. Ya, pamanmu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini wali yang pangkatnya luar biasa. Yaitu wali saya kasih tahu biar kamu bisa menghormatinya. Penjahit itu wali biar kamu bisa menghargainya, biar kamu bisa mencintainya. Bukan kumpul sama penjahit tadi. Kalau cari yang sekalian pangkatnya paling tinggi. Jadi semangatnya disuruh cari yang gede-gede itu, yang besar. Ini urusan akhirat. Nah, urusan dunia juga begitu. Jangan urusan dunia ini sekarang semangatnya kecil-kecil. Udah penting pokoknya bekas nggak apa-apa Bib ya. Ya kalau nggak bisa beli yang baru ya beli yang bekas Bib. Yang bekas yang murah-murah tahunnya agak lama gitu, yang penting bisa dipakai. Mental kok beli yang bekas yang tahun lama gitu. Mentalnya beli yang baru. Ya, yang bagus, misalnya begitu. Ya, baik itu kendaraan, baik itu rumah, baik itu pakaian. Semangatnya yang tinggi, bukan untuk apa-apa, bukan untuk cinta dunia. Bukan untuk menyombongkan, tapi melatih himmah, melatih semangat. Nah, nanti biiznillah Allah akan mengiyakan itu. Lihat tuh keajaiban kekuatan hati manusia nih. Manusia ini makhluk yang Allah ciptakan, semua ciptaan Allah sempurna. Tapi ciptaan Allah yang dikatakan paling dahsyat ya adalah manusia. Allah menciptakan manusia. Manusia ini punya hati yang Masya Allah kekuatannya itu luar biasa. Cuman kita manusianya ini nggak mau pakai hati, maunya pakai yang di luar ini, maunya pakai yang di sekitarnya ini, bergantung pada yang di sekitarnya, padahal di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita biasa pakai kekuatan hati kita ini, maka yang di luar akan ikut. Jangan dibalik, kita ikut yang di luar, hatinya jadi lemah. Jadikan yang di luar ikut yang di dalam. Maka hatinya kuat, yang di luar semuanya akan ikut pada kita. Yang paham, yang nggak paham, jangan paham dulu ya, jangan dipaksakan.